Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nurzana dari Pendidikan Matematika kelas 3B. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pandangan filsafat pendidikan terhadap alam. Yang pertama, hakikat alam semesta. Menurut Al-Syaibani, alam semesta ini adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menurut Quraisy Shihab, semua yang mewujud selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia, disebut alam. Karena alam semesta bukan hanya langit dan bumi saja, tetapi meliputi segala sesuatu yang ada dan berada di antara keduanya. Tidak hanya itu, dalam perspektif Islam, alam semesta ini tidak hanya mencakup hal-hal yang konkret atau hanya bisa diamati melalui penginderaan manusia saja, tetapi mencakup juga segala sesuatu yang tidak dapat diamati oleh penginderaan manusia. Dalam Islam, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat diamati atau didekati melalui penginderaan manusia disebut sebagai alam syahadah, yang merupakan sebuah fenomena. Sementara itu, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diamati atau didekati melalui penginderaan manusia disebut alam gaib. Itu merupakan sebuah noumena. Noumena adalah segala sesuatu yang eksis tanpa bisa diamati oleh panca indera atau intangible. Dengan demikian, alam adalah segala sesuatu yang meliputi langit dan bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang sengaja didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkannya demi keberlangsungan hidup mereka. Alam ini bukan hanya untuk dijaga dan dilestarikan, tapi lebih dari itu. Alam ini harus ditadaburi karena banyak sekali rahasia dan pelajaran di dalamnya yang akan diperoleh dengan jalan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kedudukan alam semesta. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, alam adalah guru manusia. Kita semua wajib belajar dari sikap alam yang tunduk mutlak pada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Tidak terbayang jika alam berperilaku di luar hukum-hukum Allah. Akan banyak sekali fenomena yang terjadi, seperti gunung meletus menyemburkan api, matahari terbit dan turun ke bumi, bintang-bintang berjatuhan, pohon-pohon tumbang, bahkan lautan meluap serta ombak menghantam. Terjadi badai dan bumi berhenti berputar. Demikian pula manusia yang tidak mau belajar dari konsistensi kehidupan alam. Sifatnya berubah bagaikan binatang, seperti saling menipu, saling membunuh, saling memfitnah, korupsi, pezinah, dan sebagainya. Rusaknya kehidupan alam ini disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak mau belajar dari alam semesta. Misalnya, kasus penebangan hutan liar mengakibatkan hutan menjadi gundul, erosi, kebanjiran, bahkan kelaparan serta kebiadaban di antara manusia. Kedudukan alam semesta dalam perspektif filsafat pendidikan Islam adalah sebagai guru yang mengajar kepada manusia untuk bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan Tuhan. Fungsi konkret alam semesta adalah fungsi rububiyah yang dicitrakan Allah kepada manusia, sehingga alam ini akan marah manakala manusia bertindak serakah dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ada proses penciptaan alam semesta. Menurut teori Big Bang, universum lahir dari sebuah ledakan maha dahsyat yang berasal dari materi dalam keadaan super kerapatan dan super panas. Keterpaduan ruang dan materi dapat dipahami jika keduanya berada pada satu titik, singularitas fisis yang merupakan volume yang berisikan seluruh materi. Sedangkan pemisahannya adalah terjadinya ledakan dahsyat yang melontarkan materi ke terbagi penjuru dan berkembang dengan cepat sehingga tercipta universum yang berekspansi. Kejadian ini diperkirakan sekitar 15 tahun yang lalu. Sebelum ledakan yang maha dahsyat ini terjadi, tidak ada energi, tidak ada materi, tidak ada ruang dan waktu, sebab dalam satu titik tidak ada di sana dan di situ. Keadaan ekspansi ini diketahui berdasarkan riset sistematis dalam pengamatan instrumentalia dan teori, di mana seluruh galaksi semakin menjauhi galaksi kita. Semakin jauh jaraknya, kecepatannya semakin bertambah. Seluruh universum berekspansi, seluruh galaksi bergerak saling menjauh.
dan pada jarak terjauh mendekati kecepatan 20 kecepatan cahaya. Sedangkan dalam sejumlah surah Al-Quran selalu menggunakan istilah fi sittah ayyam, yang artinya 6 hari, 6 masa atau mungkin 6 periode. Selain itu, dalam Al-Quran ditemukan pula ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi dalam 2 hari atau 2 masa dan menentukan kadar makanan penghuninya sebagai rezeki dalam 4 hari dan menjadikan langit dalam 2 hari. Menurut Quraisy Shihab, bahwa penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa itu berarti 2 hari untuk penciptaan langit, 2 hari untuk penciptaan bumi, dan 2 hari untuk penciptaan sarana makhluk. Kita berbicara mengenai sittati ayyam, maka banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang memahami dalam arti 6 kali 24 jam, tetapi ada juga yang memahami sesuai dengan perhitungan Allah, yakni 1000 tahun. Banyak perbedaan pendapat bukan berarti ayat Al-Quran saling bertentangan, tetapi ini adalah isyarat relativitas waktu dengan hikmah dan ilmunya menghendaki alam ini diciptakan 6 hari, menunjukkan bahwa ketergesa-gesaan bukanlah suatu hal yang terpuji, tetapi yang terpuji adalah keindahan dan kebaikan. Yang keempat, ada tujuan penciptaan alam semesta. Menurut konsep Al-Quran, bahwa alam ini diciptakan dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Al-Quran surat Fussilat ayat 53. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya itu pandangan filsafat pendidikan terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu pengetahuan manusia itu bersumber dari pengalaman. Pengalaman merupakan pengetahuan yang sangat berharga. Oleh karena itu, dalam filsafat ada yang berpandangan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang utama dan inilah yang kemudian melahirkan empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran dalam filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan adalah kebutuhan mutlak manusia. Ilmu adalah bekal yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kemanusiaan. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjangkau kehidupan duniawi dan ukhrawiyah. Ilmu digapai manusia untuk mendapat kebenaran. Posisi ilmu dalam Islam sangat sentral. Vitalitas serta keutamaan ilmu terungkap dalam sanjungan dan kehormatan yang diberikan kepada para ilmuwan. Tersirat dalam wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW yang berupa kunci ilmu, yakni membaca. Tercermin dalam ajakan untuk bertakwa hanya kepada orang yang berakal. Tersurat dalam peringatan bahwa ketiadaan ilmu atau kebodohan akan menyesatkan. Serta tegas dinyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib dan berlaku seumur hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan serta ada pengucapan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.